Hai guys, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Sphinx Agung Giza. Apakah kita sudah tahu segalanya tentang Sphinx yang agung? Atau apakah dia masih menyembunyikan beberapa rahasia? Disebut sebagai keajaiban dunia ke-8 dan berdiri kokoh di samping piramida sebagai simbol terbesar Mesir kuno. Kita berbicara tentang Sphinx Giza yang terkenal selama puluhan tahun. Penelitian para ahli Mesir kuno menemukan sejumlah informasi besar tentangnya. Sphinx Agung Giza adalah patung kuno terbesar yang diketahui. Karya seni ini sepanjang 73 meter dan tinggi 20 meter yang dipahat dari sepotong batu kapur. Ini merupakan permata arsitektur yang sangat menakjubkan, sehingga masih menjadi spekulasi apakah hal seperti itu dapat dibuat oleh manusia pada zaman itu. Ada teori bahwa penulisnya adalah alien atau peradaban yang lebih lama terlupakan yang telah mencapai tingkat perkembangan teknologi yang luar biasa. Di antara telapak kaki Sphinx yang berdiri, sebuah prasasti granit setinggi hampir 4 meter, sejenis monumen kuno yang ditempatkan di tempat pengorbanan atau batu nisan. Yang melaluinya ia berbicara kepada semua pengunjung dan berkata, menurut mitos orang Mesir kuno, ini adalah periode yang disebut sebagai Zeb Tepi, era keemasan ketika para dewa berjalan di antara manusia. Tentu saja para sejarawan menganggap ini hanyalah legenda. Namun, bukankah kisah-kisah seperti itu menambah spekulasi bahwa mungkin Mesir pernah dihuni oleh pengunjung dari bintang-bintang? Apakah kisah-kisah itu merupakan jawaban atas banyak pertanyaan yang belum terjawab seputar kekuatan kuno yang menakjubkan ini dan keterampilannya? Sudah berapa lama Sphinx berdiri? Mungkinkah usianya jauh lebih tua dari yang diperkirakan saat ini? Selama ini, Sphinx diperkirakan dibuat di Giza antara tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi. Tetapi ternyata usia sebenarnya telah membingungkan daripada yang diperkirakan para ahli. Semua anggapan itu dibantah oleh geolog Amerika Robert Scott yang pada tahun 1990-an menyimpulkan bahwa ciptaan yang megah itu memiliki jejak erosi air yang disebabkan oleh hujan dan banjir yang terjadi di Mesir selama ribuan tahun sebelumnya. Jika perkiraan usianya saja bisa salah, bagaimana dengan misteri lain yang menyelimutinya? Kita mungkin bahkan tidak tahu seperti apa rupa aslinya. Tentu semua orang akan memberitahu Anda bahwa Sphinx itu berbadan singa dan berwajah manusia. Namun yang di Giza yang diduga memiliki wajah Fir'aun Rasef sekitar 2500 sampai 2448 sebelum Masehi mungkin awalnya tidak memiliki wajah manusia. Dewa anjing Anubis, penjaga alam orang mati, seharusnya memandang rendah orang-orang Mesir kuno dengan cara ini dan menjaga kedamaian orang yang telah meninggal. Pernyataan ini didukung oleh posisi tubuh singa yang diduga sedang berbaring, yang sama sekali tidak sesuai dengan bentuk tubuh raja binatang yang sedang beristirahat. Sebaliknya, ketika Anda melihat anjing yang sedang berbaring, gambaran Sphinx langsung muncul di benak Anda. Para kreator zaman dulu berusaha keras untuk menciptakan Sphinx. Itulah sebabnya mengapa tampak aneh bahwa ketika mengukir bentuk akhirnya, mereka tidak sepenuhnya teliti dan tidak tercipta salinan sempurna dari tubuh singa. Jadi, apakah Sphinx yang mistis itu awalnya adalah seekor anjing dan kepalanya berubah selama bertahun-tahun? Selain itu, Giza adalah nekropolis paling terkenal di dunia. Kota orang mati, sebutan untuk tempat pemakaman monumental zaman kuno yang terletak di luar pusat kota yang berpenduduk padat saat itu. Itulah sebabnya kehadiran Anubis di sini masuk akal. Dan ada satu lagi keadaan misterius. Menurut prasasti di sana, orang yang sangat tidak biasa seharusnya dimakamkan di bangunan dekat Sphinx, dewa Mesir kuno, yaitu Osiris. Para ahli mengatakan bahwa ini hanyalah simbolis, bukan pesan.
bahwa mereka adalah dewa kuno yang terbuat dari daging dan darah. Namun, ini adalah bidang lain yang mengobarkan api pendukung teori yang disebut astronot kuno, yaitu makhluk luar angkasa yang pernah mengunjungi planet kita dan mempengaruhi seluruh budaya Mesir. Mungkinkah ini sebabnya Sphinx awalnya berbentuk Anubis, karena hanya dia yang layak untuk menjaga dewa lain? Apakah yang ditunjukkan oleh wajah Sphinx dan apakah patung itu direnovasi seperti yang diyakini beberapa arkeolog? Mungkinkah pengetahuan yang sangat berharga tersembunyi tepat di bawah Sphinx? Sebuah ramalan yang terpenuhi. Sphinx mistis diberi dimensi baru oleh para peramal Amerika, Edgar Cayce 1877-1945, yang mengklaim bahwa di dalamnya terdapat perpustakaan terlarang yang disebut Hall of Record. Buku ini seharusnya berisi semua pengetahuan esoteris serta sejarah dunia yang tercatat lengkap dari awal waktu. Apakah monumen yang diletakkan di antara telapak kaki Sphinx merujuk padanya, atau sebaliknya, apakah Cayce terinspirasi olehnya? Pada tahun 1997, sejarawan Amerika Joe Jahoda dan Joseph Skor melakukan eksperimen seismologi di Giza. Eksperimen ini mengungkap bahwa ada ruang yang sebelumnya tidak diketahui di bawah Sphinx, tepat di bawah, di tempat yang diprediksi oleh Cayce. Karena ada sudut siku-siku di sana, itu tidak mungkin merupakan hasil karya alam. Jadi, seseorang menciptakannya secara artifisial. Namun siapa dan untuk alasan apa? Sayangnya, para sejarawan tidak pernah mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk melakukan survei secara menyeluruh. Apakah pihak berwenang di sana tahu rahasia mengejutkan dan berbahaya apa yang tersembunyi di bawah sana? Apakah dia menjaganya? Atau apakah itu ide yang terlalu berani dan lebih cocok untuk novel atau film? Yang pasti, Sphinx Agung Giza belum mengucapkan kata terakhirnya.